IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, seorang pemuda asal Dayakolot, Bandung, Jawa Barat bernama Rizky Nurfadilah terjerat iming-iming menjadi atlet sepak bola profesional dari laman media sosial yang justru membawanya ke Kamboja dan dijadikan pekerja paksa. Modus perekrutan pekerja migran ilegal kini semakin licin. Jebakan datang dari layar ponsel dan media sosial. Iming-iming gaji besar dan kehidupan mapan dikhawatirkan menyeret pencari kerja yang terjerat gurita perdagangan orang di Kamboja. Media sosial gempar dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pemuda asal Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Orang tua Rizky Nurfadilah menceritakan awalnya Rizky mendapat tawaran dari Facebook, yakni kontrak selama 1 tahun untuk menjadi pemain sepak bola profesional di salah satu klub di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun ternyata sang anak malah diberangkatkan ke Kamboja lalu dijebak menjadi pekerja ilegal dan disiksa. Iming-iming selama 3 bulan dikasih iPhone. Terus? Tuh dari Medan terbang lagi bilangnya ke Bali. Ternyata bukan dari ke Bali, ternyata ke Malaysia. Dari Malaysia langsung terbang ke Kamboja. Anak ngasih kabar. Ngasih kabarnya gimana? Pak, AA kejebak. Terus? Kejebak gimana? Ya pokoknya AA dijebak. AA tiap hari disiksa. Kalau nggak dapat target, di push up sama manggul galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Menanggapi isu tersebut, Kapolda Jawa Barat pun buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti dugaan TPPO terhadap Rizky. Ya, ini senantiasa pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya. Masih segar di ingatan kita, insiden kericuhan terjadi di kota Cheritum, Kamboja 17 Oktober 2025 lalu, di mana para WNI di Kamboja berusaha melarikan diri lantaran mendapatkan penganiayaan oleh pihak perusahaan yang diduga terlibat aktivitas kejahatan penipuan online. Modus perekrutan PMI ilegal kini semakin licin. Dulu, para calo jemput bola ke desa-desa, kini jebakan datang dari layar ponsel dan media sosial. Iklan dengan iming-iming gaji besar dan kehidupan mapan menyeret pencari kerja terjerat gurita perdagangan orang di Kamboja. Kasus Rizky mengingatkan kita bahwa banyak tawaran luar negeri yang tampak menarik, namun berujung pada kondisi yang sangat merugikan. Meskipun Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh secara formal belum mengklasifikasikan kasus Rizky sebagai korban TPPO, pemerintah harusnya tidak membiarkan warga negara Indonesia dalam kondisi rentan di negeri orang. Tim TV One mengabarkan. Kasus Rizky Nurfadilah mengingatkan kita bahwa banyak tawaran kerja di luar negeri yang tampak menarik justru sedang mengincar korban yang menjadi pekerja ilegal, lalu dikhawatirkan terjerat gurita perdagangan orang Kamboja. Untuk menemui titik terang kasus ini, kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Ada Pak Rinardi Rusman selaku Dirjen Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI, dan kami juga terhubung dengan Kombes Pol Guntur Saputro selaku tim KP2MI yang sedang bertugas di Kamboja, Laos, dan juga Myanmar dalam pencegahan serta pemulangan WNI yang diduga menjadi korban TPPO. Bapak-bapak, selamat sore Pak Rinardi, Pak Guntur. Selamat sore Mbak Gita. Baik, saya ke... Selamat sore Mbak Agita. Baik, Bapak-bapak, saya ke Pak Rinardi terlebih dahulu Pak. Mengenai kasus Rizky ini sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Apakah Rizky ini memang berangkat kerja ke Kamboja secara sadar atau dia ini memang menjadi korban penipuan Pak? Oke, terima kasih Pak Agita ya. Jadi kasus seperti Rizky ini bukan yang pertama.
ini sudah sangat sering kita temukan. Dan memang medianya itu melalui media sosial. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan tawaran olahraga di Medan melalui Facebook, mungkin saja nanti setelah asesmen, sebenarnya itu adalah tawaran untuk bekerja ke luar negeri, dalam hal ini ke Kamboja. Tapi kemudian barangkali kalau mau minta izin sama orang tua ke Kamboja kan mungkin tidak diizinkan. Ya kan? Jadi mungkin sebagai pengalihnya bisa saja mungkin ke Medan. Karena untuk pergi ke Kamboja itu mereka harus transit ke negara lain, negara ketiga yaitu misalnya Malaysia. Sehingga mereka menggunakan jalur Medan atau juga ada yang melalui jalur Jakarta langsung satu minggu bisa 5 kali penerbangan direct ke Kamboja. Nah inilah yang kami sebenarnya lakukan secara terus-menerus masif. Selama setahun Kementerian P2MI berdiri, kami sudah hampir men-take down akun-akun di media sosial hampir 1.500. Nah, akun-akun itu memberikan tawaran-tawaran palsu, seolah-olah kerja dengan gaji tinggi, prosedurnya gampang, tapi sebenarnya itu mengandung penipuan dan pada ujung-ujungnya adalah perdagangan orang. Nah ini kasus seperti Rizky ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa bagaimanapun juga masyarakat harus lebih awas. Tapi di sisi lain, meskipun ada perbedaan pengakuan yang bersangkutan kepada keluarganya bahwa dia bekerja di tempat judi online itu disiksa dan sebagainya, tetapi dari pihak KBRI kita juga harus hargai juga mereka sudah melakukan asesmen bahwa Rizky itu datang dengan kesadaran diri. Jadi belum bisa diklasifikasikan sebagai korban TPPO. Nah inilah yang kami masih koordinasi dengan KBRI Phnom Penh. Demikian Mbak Gita. Jadi sebenarnya apa Pak pekerjaan yang dikerjakan oleh Rizky pada saat di sana ketika dia sadar ya menerima tawaran ini? Karena kan beredar juga video bahwa dia disebut dijebak, kemudian bahkan disiksa begitu. Pekerjaan apa sebenarnya yang dikerjakan di sana? Jadi di Kamboja, kemudian di Myanmar, ya mungkin di negara-negara tetangga yang lainnya, judi di sana itu adalah legal, termasuk judi online. Nah kemudian ada judi lain yang cabang dari judi online itu scammer online. Scammer online itu adalah judi yang ditargetkan untuk menipu orang lain. Baik menipu warga negaranya sendiri, artinya dia yang berbahasa Indonesia, dia diminta untuk menipu orang Indonesia dengan iming-iming misalnya investasi bodong, scam love scam dan sebagainya. Yang dia diberi target bahwa dia kalau tidak memenuhi target dia akan mendapatkan hukuman. Nah ini yang terjadi selama ini dan itu yang kemudian kita terus-menerus sosialisasi ke masyarakat, ke daerah-daerah, ke desa-desa bahwa jangan tergiur untuk menerima tawaran-tawaran kerja di luar negeri melalui media sosial. Itu Mbak Gita. Baik, saya ke Pak Guntur sekarang karena Pak Guntur yang juga saat ini tengah berada di luar negeri ya untuk menelusuri karena di beberapa negara ini juga ada kekhawatiran. Tapi bagaimana sejauh ini temuan di lapangan, benarkah bahwa memang banyak sekali WNI kita yang kemudian menerima tawaran kerja di sana dan kemudian secara ilegal menjadi pekerja di sana? Temuannya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Gita, selamat sore pemirsa. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rinaldi, Bapak Dirjen Pelindungan, dan tentunya kami dari KP2MI memiliki tugas utama yaitu adalah melindungi pekerja migran Indonesia kita, karena itu adalah tugas pertama dan utama kita, dan serta melindungi dengan hati serta memberdayakan dengan ilmu. Dan apa yang terjadi dengan situasi di Kamboja terhadap Adinda Rizky ini adalah salah satu bentuk potret bagaimana model-model rekrutmen ilegal yang saat ini masih berjalan di daring, di digital, dan tentunya aktivitas pencegahan sudah dilaksanakan oleh tentunya dari KP2MI, dari Dirjen Pelindungan, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Rinaldi, hampir 1.500 lebih akun yang di take down terkait dengan upaya rekrutmen ilegal. Namun proses dan cara maupun upaya yang dilakukan oleh para rekruter ilegal ini terus berjalan. Kalau kita lihat kasus yang ada di Adinda Rizky, tentunya saat ini kita berterima kasih dengan pihak KBRI Phnom Penh yang sudah berupaya dan melaksanakan responsif terhadap
penyelamatan terhadap WNI atau PMI bermasalah dari saudara Adinda Rizky ini, karena tentunya penyelamatan terhadap warga negara Indonesia kita yang ada di luar negeri itu menjadi utama. Setelah melakukan penyelamatan, tentunya saat ini sedang ada proses untuk melakukan repatriasi kembali ke Indonesia. Yang paling penting dan utama tentunya nanti setelah direpatriasi akan dilaksanakan berbagai asesmen ulang oleh baik penegak hukum maupun dari Kementerian Sosial terkait proses prabekerja, Mbak. Jadi prabekerjanya dulu seperti apa, akun ataupun platform yang digunakan oleh rekruter ilegal itu seperti apa prosesnya, caranya, iming-imingnya bagaimana, dan apakah nanti dari saudara Rizky juga bisa menyampaikan modus operandinya untuk mempengaruhi, membujuk itu seperti apa. Tentunya pemirsa sudah paham mengenai bagaimana syarat bekerja di luar negeri. Di Undang-Undang 18 2017 sudah ditetapkan bahwa negara penempatan itu di pasal 31 ada 3 syarat, yaitu salah satunya adalah memiliki perjanjian bilateral, kemudian memiliki undang-undang yang memberikan jaminan pelindungan terhadap warga negara asing yang bekerja di sana, serta ada jaminan sosial maupun asuransi. Kamboja adalah salah satu negara yang bukan negara penempatan, dan berulang kali Bapak Menteri P2MI juga menyampaikan, menghimbau, dan seharusnya seyogyanya masyarakat ataupun para anak muda yang masih terjebak dan ingin mencoba-coba itu betul-betul mereka harus aware betul, karena sudah banyak contoh, sudah banyak yang ditangani. Bahkan beberapa waktu lalu 110 WNI bermasalah. Saat ini saudara Rizky, ini satu potret saja, Pak. Tetapi pada situasi sebenarnya mungkin masih banyak yang terjebak dalam situasi yang sama. Sehingga kita tidak hanya mencegah, tetapi mencoba untuk menyelesaikan akar masalahnya seperti apa, kemudian menyelamatkan WNI itu menjadi tugas utama dulu. Setelah itu kita merepatriasi dan bagaimana nanti integrasinya di sosial, serta mengawal untuk asesmen terkait dengan orang-orang yang dimungkinkan memiliki tanggung jawab hukum. Baik, saya kembali ke Pak Rinardi. Ini reduplikasi kasus yang cukup sering terjadi, apalagi tadi sudah disampaikan bagaimana temuan langsung di lapangan oleh Pak Guntur. Tapi bagaimana Pak langkah pencegahan yang harus dilakukan mungkin dari kebijakan ya yang sudah dilakukan KP2MI supaya ini tidak terjadi lagi, karena kalau bisa ditelusuri sindikat ini kan artinya sudah terjadi secara bertahun-tahun dan menyasar langsung WNI kita. Jadi terima kasih Pak Gita. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama ya. Jadi tidak mungkin ini bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja. Artinya masyarakat juga aware, kemudian pemerintah daerah, terutama desa juga harus ada kepeduliannya. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi Mbak Gita. 11 negara ASEAN, termasuk kemarin yang baru diakui Timur Timur, itu sudah memiliki suatu perjanjian bersama bahwa untuk bisa berkunjung ke satu negara tetangga 11 negara tadi tidak membutuhkan visa. Coba aja Mbak Agita kalau mau ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, perlu nggak visa? Nggak perlu kan? Cuman bermodal paspor saja, dia dapat tinggal di negara tersebut selama 30 hari. Nah, kondisi seperti ini merupakan celah yang dimanfaatkan orang-orang oknum-oknum untuk memanfaatkan masyarakat yang tidak paham, kemudian diiming-imingin untuk kerja ke luar negeri. Alasan pertamanya mungkin kerja di restoran atau kerja di IT dan sebagainya. Tapi begitu sampai di sana, kemudian mereka dikonversi visanya menjadi visa kerja. Nah ini yang kemudian kita lakukan tadi, proses take down akun-akun yang seperti itu. Nah, apa nih upaya-upaya di kementerian untuk melakukan pencegahan ini supaya nggak terjadi berikutnya? Mbak Gita dan para pemirsa sekalian, kami itu hampir setiap minggu menerima laporan A1, ada beberapa orang yang mau berangkat terutama ke Kamboja atau ke Myanmar. Dan mereka, bayangkan ya Bapak Ibu, pemirsa semua, pada saat kami sudah bertemu di bandara, terus kami bilang, Bapak Ibu, kami dapat informasi bahwa Bapak Ibu mau ke Kamboja. Kami larang Bapak Ibu. Terus mereka malah balik bertanya sama kami, apa salahnya kami mau ke luar negeri? Kami punya paspor, kami punya tiket pesawat PP, kami punya akomodasi.
Nah, di titik itu, pemerintah dalam hal ini tidak bisa memaksakan. Kami nggak mungkin bisa memborgol mereka dan menyeret mereka pulang, nggak bisa. Ada beberapa yang kemudian bisa kita bujuk mereka pulang, tapi ada beberapa yang tetap maksa. Nah, inilah yang kemudian kita coba untuk melakukan mitigasi. Bagaimana ke depannya ini supaya jangan terjadi lagi. Nah, Baik. ini peran daerah juga penting, Mbak Agita. Jadi kami melakukan sosialisasi dan edukasi terus-menerus kepada daerah. Begitu, Mbak Oke. Agita. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bersama bagi masyarakat begitu ya, supaya tidak terbujuk iming-iming, dan kita harapkan juga proses repatriasi ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Rinardi Gusman dan juga terima kasih Pak Guntur Saputro sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu, selamat bertugas kembali.